Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana cara fitur-fitur dasar pada e-tabs itu ya. Jadi kalau misalnya dibuka, ini langsung e-tabs itu tampilannya seperti ini. Ada new model. New model ini adalah untuk membuat model baru, sedangkan kalau open existing model artinya sudah ada model yang sebelumnya dan kita bisa membuka yang file baru. Mungkin untuk yang pertama kali kita bisa pakai new model atau kita bisa klik juga di sini ya. Nah, kemudian keluar tampilan seperti ini. Ya, di sini itu tampilannya artinya seperti ada pengaturan gitu bagaimana kita mau memperlihatkan display units dan lain sebagainya. Pilihan yang pertama ini use user default setting. Ini adalah kalau kita memakai sesuai dengan setting yang telah kita masukkan di program e-tabs sebelumnya. Kalau use setting from a model file artinya misalnya kita sudah punya file yang terdahulu, kemudian kita mau membukanya lagi, maka kita bisa pakai dengan use setting from a model file. Tapi kalau untuk yang sekarang, kita langsung aja pakai yang ketiga ini, use built-in setting. Jadi kita men-setting ulang apa-apa saja yang kita inginkan gitu. Jadi yang pertama adalah display unit atau satuan yang ingin kita perlihatkan. Jadi di sini ada US customary seperti pakai pound, feet, terus inci gitu ya. Kemudian ada juga metrik SI alias satuan internasional atau metrik MKS itu. Tapi yang akan kita pakai adalah metrik SI. Kemudian default materialnya dibiarkan saja di United States. Dan style section database-nya itu bisa kita pilih di AISC 14M atau 15M. Jadi M ini menunjukkan adalah metrik ya. Jadi kalau metrik itu nanti satuannya akan seperti 300 mm gitu. Kalau cuman 15 aja gitu misalnya itu nanti satuannya pakai satuan seperti US gitu. Jadi contohnya kita pakai 15M aja gitu. Kemudian style design code-nya ini kita pakai ISC 36016 karena SNI baja kita itu mengacunya ke 36016. Kemudian kalau concrete design code-nya kita pakai 31814 karena 2847 2019 kita itu masih mengacunya ke yang 14. Kalau udah kita bisa oke dulu. Nah, kemudian akan keluar seperti ini tampilannya. Jadi di sini itu ada tampilan number of grid line in X direction atau jumlah grid di arah X. Kemudian di sini ada jumlah grid di arah Y. Kemudian di sini ada spacing atau jarak pada setiap grid di X direction. Dan di sini adalah jarak di grid in Y direction gitu. Coba kita lihat dulu misalnya salah satu contoh ya, kita pakai contoh di sini adalah bangunan ini misalnya ya. Jadi di bangunan ini kita lihat bahwa untuk arah X kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grid, kemudian di arah Y kita punya 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kita masukkan dulu. Kalau arah X kita punya 6 garis, arah Y kita masukkan 4. Dan juga spacingnya tadi kita lihat lagi. Di arah X jarak antar kolomnya adalah 4 meter dan di Y juga 4 meter. Jadi kita masukkan aja 4 meter dan 4 meter. Namun kalau misalnya memang ada perubahan, kita bisa juga klik di custom grid spacing. Jadi kita bisa klik di sini. Nah, ini kalau misalnya kalau tadi itu adalah tiap gridnya itu punya ukuran yang sama. Tapi kalau misalnya di sini kita pengen yang grid X-nya ini misalnya 3 meter gitu ya. Yang C ini tetap, jadi mungkin di sini ada jaraknya 5 meter, kemudian ke C gede ke 4 meter, itu bisa seperti ini gitu. Tapi sementara kita samakan dulu aja ya, seperti ini. Kemudian number of stories itu adalah jumlah dari lantainya. Jadi kita hitung dulu di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 lantai dan juga tinggi tiap lantainya itu adalah 3 meter. Typical semua. Jadi kita masukkan number of stories-nya adalah 5. Typical storage height-nya adalah 3 meter. Bottom-nya juga 3 meter, kebetulan sama ya. Kita jangan lupa pilih yang grid only di sini karena kita ingin bikin grid-nya dulu. Kalau sudah kita bisa oke.
Nah, sampai ada tampilan seperti ini ya. Jadi ini tampilan basicnya seperti ini. Mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang beberapa fitur dalam eTabs ini. Jadi yang pertama di sini, di atas sini adalah menu bar ya. Seperti pada varied element program lainnya. Mungkin kita klik dulu. Di sini ada menu file. File ini isinya tentang menu-menu file yang biasanya itu ya. Kayak ada yang untuk open model yang lainnya, ada save, kemudian ada import. Import ini nanti kita bisa seperti import filenya ke file-file yang lain yang kita butuhkan, misalnya dari file eTabs ke file Revit begitu, kemudian file eTabs ke file IFC dan lain sebagainya. Kemudian fitur export juga sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya kita punya file-file lainnya, misalnya kita sudah bikin dari Revit begitu, kemudian kita mau masukkan untuk hitung ke file eTabs, maka kita bisa pakai yang ini gitu. Kemudian bisa di print dan lain sebagainya. Oke, kalau di menu edit di sini ada beberapa macam ya. Salah satu contohnya misalnya di sini ada edit stories and grid system. Jadi di sini kalau misalnya pun kita tadi ada kekeliruan ya, pada saat membuat gridnya kita tidak usah mengulang dari awal. Di sini kita bisa mengubah. Kita contohkan aja dulu mengubahnya. Misalnya ini tadi ya, yang dari arah 2 ke 3 ini misalnya kita bikin di sini adalah 3 gitu. Kita coba oke dulu. Ya, maka langsung berubah di sini. Jadi di sini jarak antara 2 ke 3 adalah 5 meter. Tapi kita bisa ubah lagi misalnya di sini. Oke, kita ubah dulu ke 4 lah. Kemudian kita juga bisa modify storiesnya atau tingkatannya gitu. Jadi di sini kita lihat di sini ada story-nya dari mulai base itu biasanya selalu elevasinya adalah 0 kalau di defaultnya. Kemudian kita masukkan height-nya atau tinggi dari storiesnya tersebut. Nah, ini juga bisa kita add, misalnya kita kelupaan kurang nambah 1 nih. Kita bisa add stories. Kemudian kita bisa pilih 2 ya, ada bisa keep existing story heights, jadi artinya kita keep 3 meternya itu, atau kita keep story elevation-nya. Coba salah satu aja, kita mungkin pakai keep existing story heights ya. Jadi nanti kita masukkan story heights-nya berapa gitu. Misalnya kita nambah 4 meter gitu ya, dan ditambahkan cuma 1 stories aja, dan di insert, ditaruh di atasnya mana nih, story mana. Kalau misalnya kita mau nambahkan story 6 gitu, maka kita bisa insert di above story 5 gitu. Dan yang di sini itu kalau misalnya kita punya struktur dari bawahnya, kita bisa ke copy nih sekalian. Dari copy-nya dari mana? Misalnya kita pengen samain dengan story 5, maka bisa di oke dulu. Nah, kemudian akhirnya muncul di story 6 seperti ini. Tapi kita bisa coba delete dulu. Kalau delete ini bisa gini ya, delete existing stories. Oke. Kemudian kita balik lagi ke menu edit. Di sini ada beberapa macam, contohnya adalah replicate, merge, dan lain-lain. Mungkin salah satu coba dulu kita bikin ini ya, bikin properties-propertiesnya ya. Jadi mungkin di sini adalah materialnya adalah beton K300 gitu. Ya, jadi kalau misalnya beton K300 itu kan hampir setara dengan beton FC25 gitu ya. Jadi kita bisa masukkan dulu, kita bisa klik ke define sini. Kemudian kita bisa klik ke material properties. Nah, dari sini nanti bisa kita klik add new material. Ya, kita bisa pilih, karena kita mau bikin konkret, maka pakai konkret di sini. Standarnya kita pilih user, kemudian kita klik OK. Kita masukkan di sini FC25 NPR. Ini ya. Kemudian yang kita rubah di sini adalah E-nya, karena E itu adalah rumusnya 4700 akar FC aksen, maka kita bisa ketikkan di sini 4700 kali meski RT dalam kurung 25 tutup kurung. Kemudian di enter, maka jadinya seperti ini.
Kemudian jangan lupa juga untuk dirubah di modify atau show propertiesnya ini. Kita bisa klik 25. Nah, oke, seperti itu. Kemudian juga kita lihat lagi di sini bahwa tulangannya itu memakai FY 240 MPa. Jadi kita bisa juga ambil masukkan material tulangan ya. Kita add new material. Tulangan itu adalah rebar, maka kita klik ke rebar. Kemudian kita pilih user lagi. Kalau sudah di OK, nah ini bisa kita tulis tulangan FY 240 PA misalnya. Kemudian kita juga masukkan di desain properties data ini ya, untuk tulangan FY 240 MPa. Untuk tulangan FY 240 MPa itu sama dengan, kita bisa masukkan di sini ya, FY-nya adalah 240 MPa, kemudian FU-nya itu adalah 370 MPa ya, karena mirip dengan A36. Kemudian kalau FYE-nya kita cek dulu di SNI 7860 2020 tabel A31 untuk profil baja gilas panas atau hot rolled section dan batangan. Ya, kalau ini adalah ASTM A36, yaitu RY-nya 1,5, RT-nya 1,2. Jadi kita bisa pakai 1,5 ya untuk yang yield-nya. Jadi kita kasih sama dengan 1,5 kali 240. Kemudian yang FU-nya 1,2 kali 370. Kalau sudah bisa di OK dulu. Dan kita OK di sini. Nah, oke, sudah sampai sini. Itu yang untuk membuat ini, membuat materialnya. Nah, mungkin kalau edit ini nanti ya kita mungkin bisa ke menu selanjutnya. Jadi selain di sini adalah menu bar, yang dimana di sini adalah mencakup hampir semua fasilitas dari eTabs. Selain itu kita juga bisa melihat beberapa toolbar yang sering akan kita gunakan di bawah sini, yang kedua ini. Kemudian kalau untuk menu menggambar, kita bisa klik dari menu bar dari sini ya, yang draw ini. Ini ya contohnya, bisa draw join, draw beam, dan lain sebagainya. Atau gampangnya kita bisa klik yang di sebelah kiri ini. Jadi sebelah kiri di sini itu adalah menu-menu untuk menggambar dengan gampang. Jadi kalau di eTabs itu perbedaannya dengan beberapa software event elemen lain. Di eTabs ini ada pilihan kalau bisa menggambar, apakah bisa menggambar one story aja atau satu story saja.
atau bisa menggambar all stories, artinya semua digambarkan yang sama, atau bisa digambarkan dengan similar stories. Kalau similar stories artinya hanya stories-stories yang memiliki persamaan gitu, misalnya ketinggian yang sama dan lain sebagainya. Nah, contohnya kita mau bikin kolomnya dulu ya, mungkin kita juga bisa bikin definisikan dulu ya untuk baloknya, ukurannya 300-400, platnya 100-100, kolomnya 650 kali 650 gitu ya di sini ya. Nah, ini cara bikinnya. Pertama adalah kita bisa klik define dulu, kemudian kita klik section properties di sini, kemudian kita klik di sini adalah frame section. Nah, di sini sampai muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bisa klik add new properties ya, concrete rectangular di sini. Bisa dipilih yang dari sini atau dari sini. Kalau misalnya gampangnya mungkin dari gambarnya ya, biar kelihatan sama gitu. Kita klik. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini. Mungkin kita bisa bikin kalau baloknya dulu ya. Baloknya B1 ukuran 300/400. Materialnya kita bisa pakai FC25 MPa tadi. Kita pilih. Kemudian tingginya adalah 400. Lebarnya adalah 300. Kemudian kita bisa klik ke reinforcement-nya dulu. Di sini ada pilihan tipe desain. Ada desain kolom, ada desain balok. Karena kita mau mendesain balok dulu di sini, maka kita pilih di sini adalah beam. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan tulangannya, material tulangannya. Jadi contohnya di sini tulangan utama dan tulangan sengkangnya sama ya. Jadi kita bisa aja pilih tulangan FJ240 MPa untuk utama dan juga sengkang. Kemudian cover tulang longitudinal rebar group ini artinya adalah kalau misalnya kita punya model balok seperti ini ya. Ya misalnya seperti ini. Kemudian kita punya tulangan-tulangannya di sini gitu. Ya misalnya seperti ini. Begini misalnya. Kemudian kita punya misalnya covernya ini adalah 40 mili. Kemudian sengkangnya misalnya adalah diameter 10 begitu ya. Diameter 10 mili. Kemudian untuk tulangan utamanya misalnya kita asumsikan dulu bahwa ini adalah tulangan 16 gitu ya, 16 mili. Maka nanti untuk cover tulang itu dalam bar grupnya itu adalah cover ditambah sengkang ditambah setengah dari tulangan. Jadi di sini 40 tambah 10 tambah 16 yaitu 66 mili. Jadi kita masukkan dulu misalnya ini adalah 66 mili. Kemudian kita oke. Nah, kemudian untuk properties modifier ini sesuai dengan masing-masing ya. Masing-masing balok dan kolom. Nah, ini mungkin pada saat saya ngasihkan video ini nggak tahu ini sudah saya ajarkan atau belum. Tapi mungkin akan saya coba bukakan permodelan. Jadi untuk properties modifier itu akan berbeda-beda sesuai dengan tipenya. Jadi kalau misalnya balok persegi itu memakai 0,35 di torsional constant, moment sama moment 2 axis sama 3 axis. Kalau kolom beton pakai 0,7, kalau kolom baja pakai 0,8 dan sebagainya gitu. Jadi misalnya ini adalah balok ya. Jadi kita masukkan di sini 0,35, 0,35, 0,35. Oke dulu, kemudian sudah di oke dulu. Oke, ini sudah ada masuk B1. Kemudian kita masukkan lagi kolom ya. Kolom kita masukkan sama kotak juga. Oke, ini adalah K1 dengan ukuran 650
kali 650. Materialnya sama FC25 tadi. Kemudian untuk ukurannya kita kasih 650 sama 650. Kita klik reinforcementnya dulu. Nah, di sini tetap pilihannya adalah column ya. Kemudian barnya jangan lupa diganti sesuai dengan soal masing-masing. Kemudian untuk konfigurasinya, kalau memang ini bentuk kolomnya adalah kotak, maka kita masukkan rektangular. Kemudian untuk ini kita masukkan dulu to be check aja ya. Kalau to be design, maka nanti tulangannya sesuai dengan permintaan dari ITES. Jadi kita masukkan to be check aja. Untuk clear covernya itu sesuai dengan yang kita desain. Misalnya tadi pakai 40 ya, sama gitu misalnya. Kita masukkan 40. Kemudian kalau yang ini itu adalah number of longitudinal bars along 3 direction. Jadi di sejumlah ini itu ada berapa tulangan gitu. Nah, itu harus di make sure ya, harus dipastikan apakah tulangan kita itu tadi sudah masuk akal atau tidak. Misalnya aja kita masukkan dulu, contohnya adalah 6 gitu ya, tulangannya 6 untuk arah 3 dan arah 2, karena ini ukurannya sama, jadi kemungkinan jumlah tulangannya akan sama gitu ya. Kemudian untuk bar size-nya itu adalah tulangan longitudinal yang akan kita masukkan. Nah, kebetulan ini memang ID-nya bukan ID yang seperti yang punya kita ya. Kalau kita kan diameter 16, diameter 19 gitu. Jadi kita mungkin bisa klik add common bar set dulu. Kemudian kita masukkan yang SI ini ya. Karena kita adalah satuan internasional tuh. Nah, ini ya baru keluar ini internasionalnya. Kemudian misalnya kita masukkan 16, diameter 16 dulu ya. Kita bisa pilih di sini, kemudian kita pilih 16. Ya. Nah, ini akan menyesuaikan langsung ya ini. Ini adalah luasannya. Kemudian confinement-nya kita bisa pilih misalnya 10 dulu seperti yang tadi ya. Kemudian spacing-nya itu adalah jarak sengkang yang ke atas gitu ya. Jadi misalnya kita masukkan dulu 150 lah misalnya. Dan kemudian ini adalah number of confinement in bars, itu artinya adalah jumlah kaki dari kolom tersebut. Jadi misalnya kita punya ini tadi, ini kolomnya. Kemudian tadi tulangannya adalah 6 ya tadi jumlahnya ya. Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya seperti ini. Kemudian kita gambarkan dulu ya. Misalnya seperti ini ya. Ya, misalnya seperti ini, maka jumlah kaki yang pertama ini adalah jumlah kaki di direction 3, artinya di sini itu jumlahnya berapa gitu. Nah, misalnya ini ya, seperti ini. Kita bikin sengkangnya seperti ini. 1. Nah, misalnya seperti ini aja. Berarti kan jumlah kakinya 1, 2, 3, 4 gitu. Maka di yang sini ini kita isi dengan 4 gitu. Kemudian yang direction 2 itu adalah sama tapi yang ke arah 2-nya tadi. Jadi misalnya di sini ya. Let's see aja sama gitu ya asumsinya gitu. Maka di sini juga ada 4 gitu. Kita masukkan 4, kemudian kita bisa klik OK.
Nah, seperti ini ya nanti gambarannya kira-kiranya. Tapi jangan lupa juga di make sure ya, ini karena ini adalah contoh aja, jadi belum benar-benar dihitung. Harusnya untuk jumlah kolom, jumlah tulangan itu adalah sekitar minimalnya itu 1% dari area kolom. Tapi maksimalnya itu 8%, cuman itu di seluruh area. Kalau misalnya kalian akan membutuhkan splice atau sambungan, karena tidak maksimal dari tulangan itu kan 12 meter ya. Kalau misalnya tinggi kalian kolomnya itu lebih dari 12 meter, maka jangan sampai pakai 8% ya. Maksimalnya untuk yang ketinggian lebih dari 12 meter itu adalah 4% ya. Tapi ini juga sangat rapat sebenarnya. Jadi rata-rata itu orang-orang tuh di 1,5 sampai 2% ya. Itu yang optimalnya di situ. Jadi pastikan dulu misalnya nilainya seperti ini gitu. Kemudian anggap aja ini sudah ya, karena untuk percontohan aja. Kita klik OK dulu. Nah, OK seperti ini. Jadi balok kolom kita sudah menggambar, mungkin tinggal pelat ya. Jadi pelatnya itu adalah 100 ya, misalnya ya. Kita klik define, kemudian kita klik section properties dan kita klik slab section. Ya, di sini kita bisa klik add new properties. Ini adalah misalnya pelat 100 mili gitu. FC-nya kita masukkan misalnya 240. Kemudian modelingnya adalah tetap aja di shell tin ini. Kemudian kita masukkan di sini 100 mili. Kalau udah boleh kita OK. Kita OK seperti ini ya. Oke, jadi mungkin kita langsung setelah, karena kita sudah mendefinisi material, kita sudah mendefinisi sectionnya, maka di sini kita sudah bisa gambar. Jadi kalau gambar di tabs itu seperti yang tadi saya bilang, bisa one stories, all stories, atau similar stories. Nah, karena kita pengennya ini semua adalah similar atau serupa ya, kita masukkan aja all stories di sini, kita gambar kolomnya sama semua. Jadi kita bisa gambar di sini, klik quick draw columns ya, sampai ada muncul di sini di bawah ini. Kemudian untuk propertiesnya kita pilih yang sudah kita bikin tadi, contohnya K1 ya tadi ya, K1. Kalau sudah, kita drag and drop di sini, jadi dari kiri ke kanan di hold gitu ya kolomnya. Nah, sampai muncul seperti ini. Nah, Anda bisa lihat sendiri di sini di 3D-nya sudah tampak jelas bahwa sudah tergambar gitu untuk kolomnya. Kemudian untuk baloknya kita bisa klik di quick draw beams or columns di sini yang kedua ini sampai muncul properti seperti ini. Nah, dari sini nanti dipilih balok yang sudah kita buat tadi ya, B1 300 400 di sini. Nah, kemudian kalau tie beams-nya tidak akan di draw, tidak digambar, jangan dipilih di all stories di sini. Ini dipilih di similar stories. Nah, setelah itu kita gambar di sini, drag and drop lagi. Nah, sampai jadi di 3D-nya seperti ini. Oke, ini sudah balok kolom sudah. Kemudian yang belum adalah platnya ya. Jadi kita bisa gambar quick draw floor atau wall di sini ya. Gambar ini kita klik dulu sampai keluar, kemudian propertiesnya kita ganti ke plat 100 mili. Setelah itu drag and drop lagi karena sama ya semua ya, seperti ini. Jadi sudah tergambar untuk plat-platnya ini, balok dan platnya ini. Untuk menggambarnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah salah satu baloknya ini ya, atau kolomnya ini, propertiesnya, karena kan tadi propertiesnya sudah ditentukan ya, B1, K1 semua sama gitu. Misalnya kita pengen merubah, nah itu bisa juga. Nah, tapi caranya untuk melihat apakah ini sudah sesuai apa tidak dengan yang kita harapkan untuk section-sectionnya ya, kita bisa klik di sini ya, set display option. Nah, di sini itu ada berbagai macam yang bisa di view gitu. Jadi contohnya kita bisa klik ke object assignment ya. Jadi kita lihat dulu assignmentnya sudah pas atau belum gitu kan. Nah, ini kita klik dulu untuk sectionnya.
Nah, kebetulan Mas udah pas ya B saatnya seperti ini. Di sini arah X dan Y begitu ya, sama-sama. Kemudian kita misalnya pengen lihat apakah kolomnya juga sudah sama gitu. Tapi kan kita ini cuman, nah ini lihatnya ini kita lagi lihat di story 5 atau Z sama dengan 15. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat yang di kolom ini, misalnya kita mau lihat dari grid 3 ini ya, maka kita bisa klik dari elevasi. Kita L ini, kita klik terus kita pilih yang grid 3 ini. Nah, dari sini kelihatan tampak elevasinya. Sini terlihat bahwa di sini sudah dimasukkan K1 dan B1 sama seperti ini. Nah, kemudian balik lagi ke yang tadi, misalnya kita pengen mengganti salah satu baloknya, misalnya di balok story 5 ini ya, kita balik lagi ke story 5. Nah, kelihatan ya, balik ke story 5 lagi. Misalnya di pinggir atas ini ya, kita pengen ganti, kita bisa klik-klik ini ya, misalnya yang arah X itu semua diganti gitu yang di sini, tapi jangan lupa dibalikin dulu ke one stories ya, karena di sini ya, karena kita pengennya yang klik yang di daerah sini aja gitu. Nah, untuk ngekliknya itu bisa satu-satu gitu yang seperti tadi, atau kita juga bisa pakai pilih select ini ya, kemudian kita select lagi, kemudian kita pilih dari yang coordinate specification itu ya. Nah, ini juga bisa seperti itu, atau dari object types-nya gitu ya, atau bisa juga paling gampang adalah dipilih gini. Nah, tapi kalau dipilih gini nanti kolomnya juga kelihatan gitu, jadi mungkin bisa pakai seperti ini juga bisa ya, kita pilih seperti ini, bisa seperti ini, atau misalnya yaitu tadi yang seperti kita memilih dari coordinate specification, misalnya XY plane gitu. Oke, misalnya seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita pilih ya di sini ya, 5 frame ini tadi dulu misalnya ya. Dan ini bisa kelihatan apakah ini sudah ke select atau tidak dari sini, dari tampilan yang di kiri bawah itu ya. Kemudian kita bisa klik select ini, properties, kemudian frame sections di sini. Nah, ini misalnya mau kita ganti ke concrete beam gitu ya misalnya ya. Nah, itu nanti maka akan kita bisa klik yang assign, kemudian frame, kemudian section properties ini. Kemudian kita pilih yang concrete beam-nya tadi, kemudian klik apply. Nah, dari sini udah kelihatan bahwa dia sudah terganti secara langsung gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, terus mungkin tadi juga dilihat bahwa kalau dari soal ya, itu tumpuannya adalah jepit ya. Tapi kalau dari elevasi yang tadi kita lihat ya, dan dari 3D-nya juga, misalnya di sini ya, terlihat bahwa ini tumpuannya masih sendi, maka kita harus merubah tumpuan itu. Nah, caranya mungkin kita bisa masuk ke plan dulu, kemudian kita klik ke base ya, sampai sini ini adalah semua tumpuannya. Nah, setelah itu kita bisa pilih semua tumpuannya ini ya, sampai terpilih semua seperti ini, lalu kita klik assign, kita klik join, kemudian kita klik restrain. Nah, restrainnya dipilih yang jepit ini ya, kemudian kita klik apply, kemudian klik OK. Nah, coba kita lihat apakah sudah terganti gitu ya dari elevasi 3. Nah, oke. Sudah kelihatan ya kalau ini sudah terganti. Nah, seperti itu kira-kira. Terus kalau misalnya mau melihatkan secara 3D di sini misalnya ya, kita mau lihat tampilannya yang sudah di extrude gitu ya, ini bisa kita klik ini ya, extruded view ini. Nah, nanti jadi keluar seperti ini ya. Terus kemudian kalau kita menggeser-geser bisa pakai rotate 3D view ini juga. Nah, seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembuatan model awal gitu. Nah, mungkin